Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video peternak Kegelau Bengkulu Selatan. Oke, kawan-kawan pecinta trigona, selamat sore. Hari ini sekitar pukul berapa ya tadi? Sekitar pukul 14.45, kawan-kawan. Di sini saya akan membahas sedikit pertanyaan dari Mas Baktiar. Mas Baktiar Mas Baktiar ini menanyakan koleksi yang saya budidaya, lebah trigona yang saya budidaya di sekitar Bengkulu Selatan ini. Maaf ya kepada Mas Baktiar, bahwa koleksi yang saya budidaya ini baru adanya, yaitu corong matahari atau disebut testa, bukan posko. Saya tidak memiliki posko ini, Mas Baktiar ya. Dan juga mohon maaf juga kepada Mas Baktiar, saya belum bisa memperjualbelikan koloni. Banyak sekali nyamuk di sini, dikarenakan yang saya koleksi aja belum terlalu banyak sebenarnya, kawan-kawan. Dan di samping ini namanya corong matahari atau disebut testa ya, kawan-kawan. Ini jenis yang saya budidaya. Oke, hari ini saya akan memperlihatkan koleksi yang saya budidaya, kawan-kawan. Dan juga mohon maaf kepada Mas ya, saya lupa ya Mas namanya. Dia mau memperlihatkan gimana ukuran topping atau lock atau stup, berapa ukuran yang ideal. Mohon maaf sekarang saya belum bisa karena masih ada kesibukan yang lain. Oke, kawan-kawan pecinta trigona, mungkin itu penyampaian dari saya. Maka dari itu mungkin kita langsung ke koleksi yang saya budidaya ya, lebah yang saya budidaya. Oke, mantap kawan-kawan, kita lanjut. Oke, kawan-kawan pecinta trigona, ini adalah corong matahari. Corong matahari ini termasuk lebah trigona yang tidak bersengat, tidak memiliki sengat, dan postur tubuhnya melebihi besarnya daripada postur tubuh lebah lepisep, dan kantong madunya agak lebih besar sedikit, kawan-kawan. Tapi kalau dari struktur telur atau bentuk telur hampir sama, tapi kalau dari lingkaran telurnya agak besaran sedikit, kawan-kawan. Tapi kalau susunannya sama seperti levisep, kawan-kawan pecinta trigona. Baik, kita tengok gimana kondisi kantong telur, kantong madunya, kawan-kawan. Kita coba lihat, karena ini salah satu koleksi yang saya beri topping, kawan-kawan. Nah, kita intip ya kondisi di dalam stup. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia kawan-kawan pecinta trigona, kantong madu jenis testa atau corong matahari besar, kawan-kawan. Kantong madunya agak lebih besar sedikit dibanding dengan levisep, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan pecinta trigona, kita lanjut ya. Kucing putih hitam. Ya, oke, kawan-kawan pecinta trigona, ini salah satunya corong matahari kecil atau disebut dengan ripine, kawan-kawan. Kebetulan koloni ini habis jatuh, jadi kondisinya agak lemah, kawan-kawan. Tapi setelah saya suplai beberapa telur jenis yang sama, dan saya suplai juga telur canur ratu, kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu koleksi yang saya budidaya, kawan-kawan. Nah, dan telurnya, kawan-kawan, berbentuk semi spiral.
Nah, kebetulan ini sudah banyak yang menetas. Ini telur muda, karena sudah lama ditinggal jadi nggak keurus sama mereka, karena yaitu tadi ini ada, lihat ada yang berwarna agak kemerahan itu nah itu adalah ratunya kawan-kawan. Itu ratu Lepisep sebenarnya. Saya letakkan ke sini. Ini nggak terlalu jelas ya, mohon maaf ya kawan-kawan pecinta trigona. Itu salah satu, ada ratunya ya, yang agak berwarna agak kecoklatan tadi tubuhnya, tapi masih kecil. Ini salah satu koleksi yang saya budidaya kawan-kawan pecinta trigona. Ini nih, semi spiral bentuk telur jenis corong matahari kecil yang saya budidaya ini kawan-kawan. Kenapa dibilang corong matahari kecil? Ini nah, dia seperti ada sisiran-sisiran seperti cahaya matahari itu kawan-kawan. Oke, ini dia kawan-kawan kondisinya ya. Baik kawan-kawan pecinta trigona, selain membudidaya lebah trigona, saya juga menanam beberapa vegetasi. Mungkin saya akan menyinggung sedikit ini jenis AMP, air mata pengantin kawan-kawan. Ini sudah mulai berbunga dan memiliki daun-daun muda, pucuk-pucuknya muda kawan-kawan. Dan juga ini ada jenis Porona palubis. Ini Porana palubis kawan-kawan. Ini belum kembang, baru seperti manik-manik bunganya. Ini koleksi yang saya budidaya juga. Selain membudidaya lebah, juga peternak juga harus membudidaya bunga-bungaan atau tumbuh-tumbuhan. Cukup lumayan banyak bunganya kawan-kawan, tapi belum kembang. Oke, kita lanjut ya. Dan juga ini kawan-kawan jenis Lepisep ini merupakan hasil jebakan saya. Saya taruh kotak-kotak di sini supaya lebah-lebahnya bisa masuk ke kotak yang masih kosong. Coba kita lihat hasil jebakannya. Ini cukup udah lama kawan-kawan. Ya baik kawan-kawan pecinta trigona, coba kita lihat, karena hari sudah mulai rintik-rintik. Aduh, ternyata lumayan kawan-kawan. Sini sudah banyak nih anakan-anakan muda nih, yang baru menetas kawan-kawan. Dan telur muda dan telur tuanya nggak seimbang ini, dan makanannya sudah mulai hampir habis ya. Nah itulah kawan-kawan kondisi koleksi yang saya budidaya ini. Mungkin nggak terlalu jelas ya, maaf ya kawan-kawan pecinta trigona. Itu bukan semut tapi itu lebah ya kawan-kawan. Baik, kita simpan. Ternyata di sini belum cukup vegetasinya kawan-kawan. Padahal bunga kelapa yang saya tanam sudah lumayan banyak yang berbunga. Tapi kalau jenis Lepisep belum terlalu jauh dia terbangnya. Mungkin belum suka ya, belum terlalu suka sama bunga kelapa. Baik kawan-kawan, kita lanjut ya. Ya oke, kawan-kawan pecinta trigona, ini Lepisep. Di saya budidaya ini banyak Lepisep kawan-kawan. Ini jenis Lepisep. Ini kondisi di dalamnya kawan-kawan. Lumayan banyak
Telurnya banyak dan madunya lumayan juga itu kawan-kawan. Dan di depan ini ada bipolen ya. Oke kawan-kawan, kita lanjut ke koleksi yang saya budidaya. Dan ini kawan-kawan, ini kondisi yang ada di dalam, lumayan kawan-kawan. Hanya beberapa koleksi yang saya budidaya, baru ada 3 jenis, itu Leavisep dan Testa dan ada 4 ya sebenarnya, tapi yang jenis Moraine kawan-kawan mati karena nggak cocok mungkin ya. Ini salah satunya yang jenis Leavisep semua ini kawan-kawan pecinta trigona. Ini corong yang panjang jenis Leavisep semua. Ini juga coba kita lihat ke dalam kondisinya kawan-kawan. Itu kantong madunya kawan-kawan, kantong madu jenis Leavisep. Kalau dibanding dengan kantong madu jenis Testa atau corong matahari besar tadi, ini lebih agak kecilan sedikit kawan-kawan. Dan itu telur muda dan telur tua. Yang agak berwarna kecoklatan itu adalah telur muda kawan-kawan pencinta trigona. Dan yang lengket-lengket ini adalah resin yang lengket. Ini sebenarnya cadangan untuk mereka membuat rumah kawan-kawan. Baik kawan-kawan pencinta trigona, kita lanjut ya. Baik kawan-kawan pencinta trigona, ini salah satu koleksi yang saya budidaya. Jenis ini hampir seperti birawi kawan-kawan, corongnya juga seperti hampir birawi, dan telurnya gimana ya bentuknya tuh, hampir spiral gitu kawan-kawan. Postur tubuhnya cukup lumayan besar dibanding dengan Leavisep kawan-kawan yang saya budidaya di sini kawan-kawan pecinta trigona. Ini log batang, kalau sini saya bilang, orang sini bilang batang singon kawan-kawan, batang singon yang sudah mengeras dan memiliki rongga. Dan kebetulan saya topping, tapi setelah saya topping cukup lumayan lama kawan-kawan, telurnya yang naik bukan madunya. Tapi belum sempat saya mau pecah koloni. Kebetulan di atas ini kawan-kawan, telurnya ini sudah lumayan banyak naik ke topping. Ini dia telurnya. Kemarin-kemarin sebenarnya di sini sudah naik madu sebenarnya kawan-kawan, tapi itu deh sudah penuh full sebenarnya. Di bawah juga sudah ada telur juga kawan-kawan pecinta trigona. Inilah kondisi lebah trigona jenis ini. Itu deh, dia bentuk apa namanya telurnya. Kalau muda seperti ini, dia hampir seperti sisiran, tapi setelah tua
dia langsung nggak berdempetan lagi kawan-kawan. Tuh nah, inilah kondisinya kawan-kawan pecinta trigona. Koloninya lumayan cukup banyak. Coba kita lihat lagi ya, yaitu kawan-kawan di sudut-sudut ini tempat mereka bersembunyi. Dan ini dia telurnya ya. Cukup lumayan banyak kawan-kawan. Oke kawan-kawan pencinta trigona, kita tutup kembali sampai plastiknya berwarna merah-merah karena ada rempasan air masuk. Inilah vegetasi yang saya tanam kawan-kawan, cukup lumayan. Sudah mulai banyak tumbuh lagi, mulai nih AMP-nya sudah mulai merambat lagi. Nah, sudah lumayan lama saya ini tanam. Ini saya pupuk 3 hari yang lalu. Dan juga ini kawan-kawan, bunganya sudah mulai banyak lagi. Dan ini salah satu koleksi yang ada di dalam log. Ini jenis sama seperti corong matahari kawan-kawan. Ini cukup lumayan lama saya budidaya, tapi karena lognya terlalu besar jadi perkembangannya lambat kawan-kawan. Baik. Ya, oke kawan-kawan pecinta trigona, ini salah satu koleksi yang saya budidaya. Aduh, nah, ternyata banyak semut. Kalau musim penghujan seperti ini memang banyak semutnya kawan-kawan. Semut apa namanya? Semut manis, kalau tahu tempat apa namanya? Semut manis-manis. Baik, kita coba lihat ke dalam kotak atau stup kawan-kawan. Aduh, robek plastiknya. Baik kawan-kawan pecinta trigona, ini kondisi lebah trigona yang saya pisah dari rak. Dia tersendiri. Perkembangannya lebih cepat kawan-kawan dibanding dengan yang berdekatan. Nah, ini kondisi madunya lumayan, dan itu adalah telur muda dan telur tua kawan-kawan. Dan ini adalah campur-campur, ini campur sari. Ada polen, ada madu, dan koloninya lumayan banyak nih. Oke, kita tutup karena kondisi hujan mulai rintik-rintik lagi kawan-kawan. Baik kawan-kawan pecinta trigona,
Mungkin sampai di sini dulu ya video dari saya tentang koleksi budidaya yang saya ternak di daerah saya. Hanya beberapa jenis saya mengulas sedikit kawan-kawan, yaitu Lipisep yang saya budidaya, jenis Testa atau corong matahari, dan Ripineh kawan-kawan. Terus Muran yang saya budidaya di sini sudah habis kawan-kawan. Mungkin faktor vegetasinya belum terlalu cukup sehingga jenis Muran itu nggak cocok di tempat saya untuk dibudidaya. Baik kawan-kawan pecinta trigona, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Tunggu video saya selanjutnya. Salam budidaya trigona, mantap.